Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rasulillah, wa nikmatillah, wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah syukran nikmatihi, la ilaha illallah iqraran. Jadi alhamdulillah saudaraku, kita berjumpa lagi di channel Cahya Putra Mandi dari Purwokerto. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulik video yang kemarin yang dapat bocoran juga itu karena tentang pagar yang ada di Tangerang itu masih menjadi misteri sampai sekarang. Itu susah banget untuk menguak atau untuk mencopotnya ini. Ada apa di balik semuanya itu, masih jadi misteri. Dan bersama Mas Andika juga, ini video kelanjutan yang kemarin yang membahas tentang kebakaran Plaza Air. Itu kan yang pemiliknya juga katanya sama dengan pemilik tadi bambu-bambu untuk pagar misteri. Nanti kita buat misteri yang di sana. Jadi kita akan panggil salah satu sosok gaib yang ada di sana biar kita ajak dialog sebetulnya seperti apa di balik semua itu. Kita langsung saja untuk eksekusi, untuk menginisiasi kita niatkan billahi anta maksudi wa ridho kamati. Mediator bersihkan dari semua unsur bersihkan dari bulu dari bersihkan semua negatif yang masuk ke tubuh semuanya bersihkan semua. Sallallahu alaihi Muhammad semuanya yang masih lengket yang masih badil yang masih lengket yang masih lengket terdendang karena Allah bersihkan semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad bersihkan semuanya, luapkan semua energi yang selain saya tadi tidak bisa menguasai jasad. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Assalamualaikum warahmatullahi sang yang lusa nirwana semuanya pakai 9 rupiah semua hingga administrasi ini selesai. Sallallahu alaihi Muhammad hingga 312. Jika ada sirangan atau kiriman dari sana golongan jin dengan izin beliau sang yang lusa nirwana kembalikan seluruh kiriman 500 kali Pak. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim dengan izin beliau sang yang lusa nirwana salah satu yang terkuat di daerah pantai Tangerang yang terkena kasus pagar dari kami yang sekarang jadi permasalahan dengan yang saya tuju, yang saya maksud dengan cinta sang yang lupa nirwana yang tepat dan bisa bercerita dapat ketarik telapak tangan saya. Siluman? Ya. Dari bentuknya siluman ular? Ya. Ini saya tadi memanggil dari pantai di Tangerang. Ya. Ada konflik itu tentang pagar. Anda benar dari sana? Iya, saya dari sana. Lokasi tepat mana Anda? Di pantainya. Di pantainya? Iya. Di pantai Mas? Iya. Anda mengetahui tentang seluk-beluk di sana? Iya, saya tahu. Di sana ada konflik pagar itu, pagar dari bambu itu. Iya. Tahu saya. Ini sebelumnya saya tanya. Ada di sini, agak maju, ada agak maju.
keras. Mau cari tahu apa tentang pagar Saya itu? mau tahu, ini kan ada konsep di sana untuk masih jadi misteri ya. Ya, Karena juga siapa yang menancapkan hal seperti kan kayak gitu. Iya. Sulit banget untuk mengatasi kasus seperti ini. Ini kenapa sih? Anda itu tahu kan siapa yang menancapkan itu? iya, orang-orang itu, orang-orang yang berpangkat-pangkat itu, Berpangkat. ya, Maksudnya berpangkat. punya yang punya harta yang besar itu di negara ini, yang punya proyek-proyek itu, proyek semuanya itu, Orang yang punya besar. ya, Yang keras, yang keras. Saya pun mempunyai kekuasaan di daerah sini, negeri ini, ini yang memaksakan rakyat. bukan Bukan. ada Ada kan? orang-orang itu yang mempunyai modal-modal besar itu, yang mempunyai uang-uang banyak itu, yang membeli rakyatnya sendiri, banyak ini, beli rakyat Indonesia ini. Memang orang-orang itu pernah di sana. Salah satu atau dua. Pernah yang mempunyai semuanya proyek-proyek di Indonesia ini, orangnya juga ada di sini, di Indonesia ini. Saya tidak enak di sini. Ini China. Itu saya. Ya, saya China. Saya kasih ya, diterima ya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Diterima. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Anda wanita atau laki-laki? Laki-laki. Laki-laki. Ya. Salaman dengan saya dulu. Biar enak nantinya. Tirukan suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Salawat masuk sallallahu masuk lengkap semua wujudnya sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu semakin menyala sallallahu Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kalau gini wujud Anda Ya, kembali manusia lagi. manusia lagi. Memang dulu manusia Anda Ya, dari zaman apa? udah lama saya. Dari kerajaan atau dari Ya, kan kerajaan. apa? Rajanya di sebelah barat sana. Apa itu kerajaan? Pimpin ratu. Pimpin ratu. Ratu yang dipimpin ratu. Ya, ada yang di sana, kerajaan di sana. Bibir pantai selatan sana. Tengah-tengah. Anda rakyat biasa atau prajurit? Apa? Prajurit dulunya. Sudah lama Anda ditugaskan di situ. Ya, sudah. Tugas apa? Jaga di situ. Jaga perairan di sana. Saya kabur dari sana itu. Karena banyak peperangan di sana itu. Peperangan apa? Banyak. Setiap laut itu banyak peperangan. Kalau peperangan kayak Ya, berarti Anda di Masa- pantai itu cukup lama ya? ya, Sebelum saya ditangkapkan kabur ke sama sana. pakar, misteri itu sudah di sana ya? Ada Ya, sudah di sana saya. Anda ini sudah Islam. Ya, Hanya kejujuran yang terucap. Sallallahu alaihi wasallam. ya. Jadi lebih tahu ingat semuanya yang ada di sana, kejadian setiap sana. Jadi kalau Allah sambungkan ya Allah Itu banyak itu orang-orang
yang ingin menguasai negeri ini. Tanpa dia menjadi pemimpin, menguasai seluruh negara ini, negara Indonesia ini. Maksudnya tanpa pemimpin, Ya, tanpa dia menjadi pemimpin di negeri ini, dia mempunyai kekuasaan juga. Kekuasaan yang sungguh besar dari golongan-golongan mereka itu. Ada. Dan itu maksud untuk memagari itu gimana sebelumnya itu? Itu ada rencana, ada bangunan besar. Nanti akan ada bangunan yang dibangun di laut situ. Seperti di sana itu. Di Kepulauan Seribu itu. Oh, yang pernah jadi masalah itu? Ya, itu Banyak akan koruptor seperti di itu. sana itu? Ya, Oh, itu mau tan dibangun seperti itu? yang nanti Jadi, akan dibangun. olahnya itu diguruk? Ya, ada pengurukan besar-besaran itu nanti. Agar urukannya tidak ke laut semuanya. Ini jika Anda tahu itu masa siapa yang jabat jadi presiden waktu yang mengiyakan atau meresmikan itu atau gimana? Itu dari Presiden Jokowi itu. Pak Jokowi dulu. Ya, tapi itu secara sembunyi. Hmm. Bahkan bukan beliau yang menandatangani itu. Yuk, bukan beliau. Tidak ada orang-orang yang di dekatnya itu, dekatnya Pak Jokowi itu, para menteri-menterinya itu yang menandatangani, bukan beliaunya. Beliau pun tidak tahu akan soal pembebasan lahan laut itu. Bahkan beliau tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Ini bukan. Bahkan tahu-tahunya sekarang ini, beliaunya tahu sejak ditinggalnya ini. Ya memang ini kasus kan baru beliau lengser pergantian presiden. Berarti tujuannya untuk apa, diuruk dibuat bangunan lagi? Ya, Oh, seperti itu. Dan ini kan banyak dari warga atau pribumi di sana, terutama para nelayan kan banyak yang tidak terima, merasa terganggu. Dan kemarin juga mungkin ada yang adu domba. banyak sekali itu. Hmm. Dari antek-anteknya itu. Ada orang-orang yang mempunyai jabatan-jabatan itu. Jadi antek-anteknya orang yang mempunyai kedudukan itu, penguasa itu. Yang mempunyai lahan itu, yang mempunyai uang itu. Yang membayar orang-orang itu untuk mengadu domba para nelayan-nelayan. Warga-warga di sana itu. Bahkan nelayannya sendiri itu yang adu domba. Iya, benar itu. Salah satunya itu. Agar perang saudara sendiri-sendiri. Ada yang mempertahankan, ada yang disuruh untuk membinasakan. Maksudnya itu bayar gitu. Ya, karena Kemarin bayarannya ada yang mengatakan dari nelayan sendiri itu para nelayan yang menancapkan sendiri, yang satunya dari pihak yang lain itu ada yang pakai eskavator dan lain sebagainya kan gitu. bukan nelayannya itu. Itu yang benar yang pakai apa? Yang maksudnya emang nelayannya atau eskavator yang menancapkan itu? Itu dengan alat-alat itu. Pakai alat-alat ya? Ya, tidak semudah itu menancapkan di laut dengan tenaga manusia. Dikarenakan ada sampai seperti itu. Kalau tidak dibantu dengan alat-alat itu bukan nelayan yang menancapkan, tapi suruhannya orang-orang itu, pekerja-pekerjanya itu yang menancapkan di laut itu. Padahal kan nelayan itu merasa terganggu banget adanya itu. Ya, Dan Anda sendiri itu waktu di sana siapa sosok yang memang mendalangi semuanya itu kan tahu? Yang ada. katanya yang orang besar apa pernah ke sana atau tidak? Dia tidak ke sana. Tidak ke sana. Tidak. Dia cuma di darat saja sana. Di gedung-gedung sana itu. Cuma antek-anteknya saja. Ya, dia menyuruh orang-orang yang mempunyai kejabatan itu, disuruhnya untuk menandatangani surat-surat itu.
untuk mengerjakan orang-orang, untuk menancapkan pagar-pagar itu, bambu-bambu itu di laut sana itu. Dan untuk menelisik kasus ini kan cukup sulit memang. Tidak semudah itu menelisiknya, karena banyak backingan yang tidak kelihatan di situ. Banyak ancaman-ancaman juga. Berani mengganggu, bakal dibinasakan semuanya. Binasakan semuanya. Ya, bukan orangnya yang bersuara itu, tapi keluarganya yang bakal dibinasakan. Oh ya, memang itu ada kan dari nelayan Pak Khalid itu siapa itu, beliaunya itu luar biasa beraninya untuk melawan korupsi. Dia cuma berani saja, Ya, tapi dia tidak tahu bakal ancaman-ancaman itu lebih besar lagi. Bukan untuk dianya, tapi keluarganya, anak keturunannya itu tapi nanti. beliaunya kan sudah siap katanya, kemarin sempat diwawancara ya. Ya, beliaunya siap, tapi Lahir batin. anak istrinya itu yang akan menjadi korban. Bahkan para warga-warga juga itu yang ikut-ikutan itu bakal menjadi korban juga. Semuanya. Benar sekali. Dari pandangan Anda sendiri sebagai tadi dari Gaib kemarin, saya ingatannya bisa melihat itu kalau kedepannya sampai dicopot itu gimana nih kasus ini kelanjutannya dari pandangan Anda sendiri? Itu cuma dibuat pengalian saja, penyopotan itu nanti akan dibangun lagi tanpa pagar, itu nanti akan diuruk semuanya. Apa bisa? Bisa. Sekarang semuanya sudah canggih semuanya itu. Bahkan orang-orang besar itu bisa membeli alat-alat yang lebih canggih. Bahkan bisa menggusur orang-orang itu. Dengan kasus ini, dengan adanya kasus ini, apa tidak berbahaya untuk jabatan yang baru ini, presiden baru ini, Pak Prabowo ini? Pasti ada. Ada yang mengenalkan Banyak penolakan untuk dari warga-warganya itu. Banyak yang akan muncul rasa itu, mencopot presidenannya itu. Padahal beliaunya tidak tahu. Dia sudah berusaha bagaimana caranya untuk melestarikan warganya itu, rakyatnya itu. Tapi beliau pun tidak bisa, karena itu sudah ada di tangan penguasa-penguasa itu, penguasa-penguasa jahat itu. Bahkan beliau bisa-bisa dijadikan pion atau akan diadu domba dengan warganya sendiri. Soalnya itu warga dari pribumi kan, kalau Pak Prabowo dengan pemerintah tidak bisa mengatasi, beliau-beliaunya itu yang turun tangan untuk melawan semua penguasa itu. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Ya, karena di dekatnya beliau pun ada juga antek-anteknya orang-orang itu. Dekatnya Prabowo itu ada antek-anteknya. Tidak semudah itu. Bahkan akan terjadi ancaman-ancaman juga. Kayak mau berbuat apa, kebingungan gitu. Ya, Tak gitu. pasti akan diadu domba dengan masalah hal yang lain. Dia akan carikan isu lagi agar kasus yang di situ itu tertutupi. Akan dicarikan lagi soal persoalan yang lain, bukan di sini, di sana juga ada nanti. Agar dia bingung untuk memikirkannya. Kemarin kan sempat saya dikasih tahu, memang waktu tanya di Gedung Plaza itu kebakaran itu, ternyata dikasih informasi mau ada sabotase juga itu. Ya, Makanya seperti pemiliknya sama dengan yang pemiliknya ini. Ya, satu tangan juga. Satu tangan juga. Ya. Yang punya saham-saham itu, mereka juga di situ. Semuanya, bukan satu orang saja, banyak orang di situ. Dari pandangan Anda sendiri ini kedepannya seperti apa? Kalau
terus menjadi misteri di negara kita ini. Nanti akan ada pengalian isu-isu juga untuk menggantikan di situ. Carikan bahan lagi bagi orang-orang di sana itu, agar proyek rencananya itu berjalan dengan lancar. Semua kasus-kasus yang ada di negara ini semuanya sudah diatur semuanya oleh penguasa-penguasa itu. Jadi kecelakaan, jadi kebakaran, jadi ini itu semuanya nanti akan menjadi satu, agar semua pemimpin-pemimpin negara ini menjadi pusing, bingung semuanya. Nanti pun akan ada lagi yang akan tertangkap dengan kasus korupsi itu. Ada lagi Ya, dialihkan di situ agar proyek-proyek yang di sana itu, di laut itu akan berjalan dengan lancar. Karena orang-orang itu sudah dialihkan dengan proyek koruptor itu. Dan akan ada lagi, akan menutupi semuanya itu. Bahkan kejadian kecil pun nanti akan dibesar-besarkan juga. oh seperti itu. Ini kan kepalang tanggung untuk Pak Presiden sendiri. Ya. Bisa-bisa Pak Presiden ada bisa diancam dicopot atau lengser kalau Bisa jadi seperti itu. baru jadi presiden, kasus banyak sekali yang ditanganinya. Ya, Masalah karena tidak sesuai dengan harapan orang-orang yang di atas sana, penguasa-penguasa sana. Ingin jadikan boneka saja beliaunya itu. Dulunya beliau presiden yang dulunya itu mau jadikan boneka tapi tidak bisa, susah semuanya. Sekarang mau susah lagi, ya akan dibuatkan semua isu-isu itu, dialihkan semuanya. Bahkan hal sekecil pun itu nanti akan dibesar-besarkan agar menutupi hal yang lebih besar itu. Bahkan kasus-kasus pembunuhan, kasus-kasus apa itu akan dibesar-besarkan. Ya ini kan banyak sudah yang dicopot juga. Itu cuma pengalian saja. Pengalian saja. Ya. Tapi nantinya ke depannya masih tetap dibangun. Nanti ya akan dibangun lagi. Masih diurut, masih dibangun lagi. Ya, pencopotan hanya pencopotan saja. Tapi mereka yang nanti ikut bekerja dalam di situ lagi. Ya. Karena itu adalah orang-orangnya. Ya, semoga nanti Pak Presiden lebih kuat dan lebih tangguh lagi untuk mengayomi semua masyarakat Indonesia. Misalnya tidak seperti itu, semoga diberi kekuatan Allah. Dan jadi boneka, kata Anda kan dijadikan boneka tadi. Ya, Rencana mau dijadikan boneka para penguasa. banyak semuanya itu. Orang, pemimpin-pemimpin itu dijadikan boneka. Orang-orang yang besar-besar itu. Semuanya. Ternyata yang terjadi di sana kayak gitu ya. Ya, Itu resikonya Pak Prabowo bisa dicopot ini dari bisa lengser dari jabatannya presiden. saya juga. Nah, terima kasih Anda sudah mau berdialog. Sekarang Anda tinggal di sini saja, Ya, tidak usah kembali ke sana. terima kasih. Nanti untuk ibadahnya ada yang menonton Anda. Itu sudah terlihat dengan jelas di dadanya. Bisa membaca atau belum Anda? Ya sudah. Jadi semua cuma pengalian saja nanti intinya. Ya, Dibangun. Ya, terima kasih, silakan keluar dari jasad secara perlahan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Aman. Aman. Alhamdulillah saudaraku, registrasi telah selesaikan jalan dengan lancar dan beberapa informasi tadi insya Allah cukup mewakili mengapa tembok-tembok yang ada di Tangerang masih menjadi misteri atau susah untuk dicopot atau dan sebagainya. Bahkan dicopot sebagai pengalian saja nanti ke depannya menurut informasi organisasi tetap dibangun nanti. Yang para nelayan pribumi yang semangat untuk membela rakyat, membela orang pribumi sana ya waspada karena beberapa mungkin sudah atau sudah di apa namanya itu jadi
apa ya namanya, Ancam. diancam mungkin, ada beberapa pengancaman, yaitu sabar dan tabah, tetap kita kembalikan ke Allah supaya diberikan kekuatan untuk semuanya di jalan yang benar. Dan untuk Pak Prabowo saya minta ya tetap semangat menjadi presiden yang kuat, membela kebenaran dan keadilan untuk rakyatnya, jangan mau dijadikan boneka. Harus ini hanya mediumisasi, jangan dipercaya 100% sebagai bermanfaat. Semua kebenaran mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika datang kesalahan mutlak datangnya dari kami selaku manusia biasa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.